Selamat datang dalam video pembelajaran filsafat Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, melainkan ia merupakan hasil dari sebuah perenungan yang mendalam tentang nilai, moral, dan jati diri bangsa Indonesia. Kita akan membahas tentang filsafat Pancasila. Nah, dari kalian, siapa nih yang belum tahu filsafat Pancasila? Kalau kalian belum tahu tentang filsafat Pancasila, yuk simak pelajaran kita kali ini. Pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian filsafat. Filsafat berasal dari kata filosofia, yang berarti cinta terhadap kebijaksanaan. Artinya, filsafat bukan hanya sekedar teori, melainkan ia adalah sebuah pemikiran yang mendalam dan menyeluruh untuk mencari sebuah kebenaran. Dalam prakteknya, filsafat Pancasila adalah cara berpikir yang kritis, mendalam, dan menyeluruh. Filsafat Pancasila juga mengajarkan kita untuk tidak berpikir apa adanya, melainkan dia mengajak kita untuk berpikir yang lebih mendalam dan meluas untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dialami oleh manusia. Filsafat juga dikenal sebagai induk ilmu pengetahuan, yang mana diibaratkan filsafat adalah sebuah pohon, yang mana filsafat adalah akarnya, dan ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya adalah cabang-cabangnya. Dalam filsafat juga memiliki 3 pokok unsur yang terpenting. Yang pertama yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Pada pembahasan yang kedua ini, saya akan menjelaskan poin-poin utama tentang filsafat Pancasila. Pancasila bukan sekedar ideologi, melainkan sebuah sistem filsafat yang menjadi fondasi negara Indonesia. Adapun definisi singkat dari filsafat Pancasila yaitu pemikiran kritis dan logis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Asal-usul filsafat Pancasila lahir dari perenungan batin yang mendalam oleh para pendiri bangsa yang kemudian disusun secara sistematis. Pancasila bukan hanya sekedar teori atau eksplorasi pemikiran semata, melainkan pemikiran hidup nyata. Tujuan utama dari filsafat Pancasila yaitu menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu hakikat Pancasila. Hakikat Pancasila adalah makna mendasar dari Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional Indonesia. Pancasila bukan sekedar rumusan normatif, melainkan kristalisasi nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam kepribadian bangsa Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Secara filosofis, Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kelima sila tersebut membentuk satu sistem nilai yang utuh dan hierarkis, di mana setiap sila menjiwai dan menguatkan sila lainnya. Secara yudiris, Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber negara, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, secara sosiologis, Pancasila mencerminkan realitas budaya dan religius masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan demikian, hakikat Pancasila adalah sebagai pedoman dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berfungsi menjaga persatuan, menegakkan keadilan, serta membentuk karakter bangsa Indonesia yang beradab, demokratis, dan berkeadilan sosial. Nah, dari keterangan yang telah kita sampaikan tadi,
dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila sebagai kerangka filsafat merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menyeluruh dan mendasar, yang mana setiap silanya saling berkaitan secara utuh dan menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai, etika, dan prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran video kita kali ini. Untuk para teman-teman yang menonton, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman kalian. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kami kali ini.